Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa. Dikarenakan satu dan lain hal, ibu-ibu rahimakumullah, yang harusnya kajian kita dilaksanakan seperti biasa di hari Kamis, untuk pekan ini dialihkan menjadi hari Rabu, ya. Dan mulai bulan ini, ibu-ibu, kajian kita formatnya nanti akan lebih variatif, ya. Insya Allah dalam sebulan kita akan mengangkat 4 tema. Ini untuk pengumuman saja. Tema yang pertama adalah kita akan belajar fikih ibadah. Ya, belajar fikih ibadah. Insya Allah buku yang akan kita jadikan rujukan adalah buku Sahih Fikih Sunnah Lin Nisa, ya, buah karya dari Abu Malik Kamal As-Sayyid Salim rahimahullahu ta'ala. Untuk ibu-ibu yang mungkin ingin membeli kitabnya, maka saya menggunakan buku yang sudah diterjemahkan, ya, dari penerbit Ibnu Katsir, ya, dari penerbit Ibnu Katsir, yaitu ada 2 jilid, ya. Kalau ada juga yang 1 jilid, cuman saya lupa penerbitnya apa, ya. Kemudian setelah kita belajar fikih ibadah, ibu-ibu, kita juga akan belajar akidah. Kita juga akan ada belajar akidah, yang mana buku rujukannya adalah buku rujukan yang sudah saya foto di grup kemarin. Ini Intisari Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu tema yang ketiga, seperti biasa, ibu-ibu rahimakumullah, kita akan bersama-sama melanjutkan pelajaran tafsir kita di Tafsir Al-Mukhtasar, atau faedah-faedah dari Tafsir Al-Mukhtasar. Dan yang keempat, kita akan mempelajari hadis, ya, yaitu yang kita sedang bahas adalah Umdatul Mar'ah, ini 100 hadis tentang wanita. Mudah-mudahan dengan kajian yang formatnya seperti ini, saya berharap ibu-ibu mendapatkan ilmu yang lebih komplit dan lebih menyeluruh. Tentunya ibu-ibu rahimakumullah yang saya muliakan, kajian online yang kita laksanakan ini adalah kajian yang sifatnya untuk mengisi mungkin ibu-ibu yang tidak bisa datang ke majelis ilmu secara offline rutin, ya, karena ada kesibukan segala macam. Itu untuk menutupi atau untuk menambal. Tapi saya mengingatkan kembali kepada diri saya dan ibu-ibu semuanya, sempatkanlah hadir ke majelis ilmu di masjid, ya, walaupun sebulan sekali atau 2 minggu sekali, ya. Carilah masjid-masjid atau ustadz-ustadz yang menurut ibu-ibu memiliki kapabilitas dalam mengajar atau ilmu-ilmu yang ibu butuhkan, ya. Rutinkan, ya, entah tadi sebulan sekali atau 2 minggu sekali atau mungkin seminggu sekali, ya. Karena keutamaan menuntut ilmu di majelis ilmu di masjid itu memiliki keutamaan yang sangat besar, yang mungkin ibu-ibu semua sudah tahu, ya, keutamaan menuntut ilmu di masjid, ya. Baik ibu-ibu rahimakumullah, kita akan langsung masuk kepada kitab Sahih Fikih Sunnah ini. Seperti biasa ibu-ibu rahimakumullah, semua kitab-kitab fikih itu dimulai dengan bab toharoh, semuanya, ya. Dimulai dengan bab toharoh, atau mungkin kalau tidak dikatakan semuanya, kita bisa katakan kebanyakan. Penulis Syekh di sini rahimahullahu ta'ala mengatakan, ketahuilah wahai saudaraku atau saudariku muslimah, bahwa toharoh menurut bahasa adalah bersih atau suci dari berbagai kotoran, ya.
Namun ibu-ibu rahimakumullah, toharoh ini kita membahasnya bukan dalam akidah. Ya, karena memang ada akidah yang najis, yaitu akidah-akidah yang menyimpang dari selain akidah Islam. Ya. Kemudian penulis di sini mengatakan, sedangkan menurut istilah adalah menghilangkan hadas, yakni menghilangkan sesuatu yang melekat pada badan sebagai penghalang bagi sahnya sholat, atau yang semisalnya, dan menghilangkan najis dari badan seorang muslim, pakaiannya juga tempatnya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, toharoh itu ya bisa mengangkat hadas dan najis. Contoh hadas itu adalah misalkan kita habis buang angin, ya, habis buang angin itu kita sedang berhadas, ya, atau misalkan kita habis buang air kecil atau buang air besar, itu kita sedang berhadas. Lalu ketika kita ingin mengangkat najis, maka kita harus mengetahui apa-apa saja yang najis yang melekat pada badan kita, ya, atau pakaian kita, ya. Insya Allah nanti kita akan pelajari macam-macam najis yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah di sini. Kemudian penulis di sini melanjutkan, toharoh mencakup pengetahuan tentang alat. Perhatikan ibu-ibu, alat, ya. Alat yang dapat digunakan untuk bersuci, sesuatu yang disucikan, dan hal-hal yang mewajibkan bersuci. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, saya mau tanya nih, di dalam agama kita ada dua alat bersuci yang masyhur yang disebutkan di dalam dalil. Siapa yang bisa menyebutkan, ibu-ibu? Secara umum saja, alat yang digunakan untuk bersuci ada dua. Silakan ibu-ibu, nggak usah malu-malu. Ini kita kajiannya biar interaktif maksudnya. Iya, Ibu Endah, silakan. Air dan debu. Air dan tanah atau debu. Barakallahu fiki, Ibu. Betul ya. Air, tanah atau debu. Ini secara umum. Ya, ini secara umum. Taib. Kemudian penulis di sini membawakan pasal hukum-hukum air dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk bersuci. Sudah tidak asing bagi engkau, wahai muslimah, ya, bahwa sholat tidak akan sah selama engkau dalam keadaan tidak suci dari hadas besar, hadas kecil, dan ada najis di badan kita, di pakaian kita, atau di tempat kita sholat. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yaqbalullaha salatan bighairi tuhur." Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci. Ya, perhatikan ibu-ibu, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima salat seorang hamba tanpa bersuci. Nah, di sini maksudnya sucinya itu adalah secara maknawi, ibu-ibu ya, secara maknawi, ya. Bersuci dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari dua macam, yakni air atau tanah, ya, atau tadi debu yang Ibu Endah sampaikan, yang dapat menggantikannya pada beberapa keadaan sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Kemudian, ibu-ibu rahimakumullah, air itu ada dua macam. Di sini menurut penulis, ya, air itu ada dua macam, dan ini khilaf yang sangat panjang ibu-ibu mengenai macam-macam air. Ya, masing-masing madhab ya itu membawakan dalil-dalilnya dan pembagian-pembagiannya. Namun karena kita di sini menggunakan kitab Sahih Fikih Sunnah, maka kita mengikuti apa yang disampaikan oleh penulis. Yang pertama, air suci, ya, air suci, yaitu air yang masih tetap dalam keadaan aslinya. Ialah semua air yang keluar dari tanah atau air yang turun dari langit. Jadi sumber air, ibu-ibu rahimakumullah, itu ada dua yang disebutkan dalam dalil. Air yang turun dari langit dan air yang keluar dari tanah. Ya, ini harus diingat ibu-ibu. Sumber air
yang Allah sebutkan di dalam dalil itu ada dua. Air yang turun dari langit dan air yang keluar dari tanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu dengan air hujan itu. Surat Al-Anfal ayat 11. Masuk dalam kategori air ini adalah air sungai, air salju, air sumur, meskipun telah berubah karena lama tergenang atau karena bercampur dengan sesuatu yang suci dan tidak mungkin dipisahkan darinya. Demikian pula air laut. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang air laut, maka beliau bersabda, "Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Air laut itu suci dan mensucikan. Dan bangkai hewan yang ada di dalamnya ya adalah halal. Air suci ini adalah air suci pada zat air itu sendiri. Jadi zat airnya itu memang sudah suci ibu-ibu. Dan mensucikan bagi yang lainnya. Air inilah yang dapat menghilangkan hadas dan najis. Jika air suci ini dicampuri oleh sesuatu yang suci, lalu salah satu dari sifatnya berubah, maka air itu tetap dalam keadaan suci selama ia masih berwujud air. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Ummu Hani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ightasala huwa wa Maimunah min ina'in wahidin fi qas'atin fiha atharul ajin. Yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Maimunah ini ummul mukminin, ya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mandi berdua ibu-ibu dalam satu wadah, satu ember mungkin ya, atau satu geriba ya gitu. Dan di dalam geriba tersebut di dalamnya ada bekas adonan tepung. Ya. Hadis ini ibu-ibu banyak sekali hukum ya. Banyak sekali hukum yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, cuma karena kita sedang bahas fikih, ya kita ambil sisi fikihnya saja ya. Perhatikan ibu-ibu, di dalam geriba ini ada bekas adonan tepung. Nah, tepung ini atau adonan ini suci, bercampur dengan air dan digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan istrinya Maimunah untuk mandi. Ya. Adapun jika air tersebut bercampur dengan sesuatu yang suci, kemudian mengeluarkan air suci tersebut dari wujud aslinya, maka ketika itu tidak boleh bersuci dengannya. Ya, seperti misalkan air teh, air kopi, air susu ya. Atau misalkan air yang sudah dicampur dengan sirup ya. Demikian juga air yang diperas dari sesuatu yang suci seperti air mawar, karena ia tidak dinamakan air secara hakiki. Bagi ibu-ibu yang mungkin sudah pernah umroh ya, lalu ada fasilitas dari travel jalan-jalan ke Taif, biasanya kita dibawa ke tempat parfum ya, biasanya kalau jamaah Indonesia seperti itu biasanya umumnya ibu-ibu. Nah di situ ada tempat parfum yang dibuat dari mawar, diperas airnya, direbus airnya, nah disuling, wujudnya seperti air ibu-ibu, wujudnya seperti air bening ya, tapi dia itu parfum. Maka air yang diperas, air yang direbus, air yang disuling itu tidak bisa digunakan untuk berwudu. Air itu suci, ya. Air itu suci, air mawar tersebut suci, tapi dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ibu-ibu, di sini kita ambil faedah. Yang pertama, ya saya mau tanya, tadi ibu-ibu sumber air yang disebutkan di dalam dalil itu ada dua. Apa saja tadi ibu-ibu? Yang pertama, sumber airnya apa? Dari mana asalnya? Ibu-ibu? Air yang keluar dari tanah. Air dari tanah, dari hujan. Ibu-ibu yang lain, ini Ibu Endah sudah sepuh ya.
Yang masih agak-agak di bawah, yang masih remaja-remaja nih agak lebih aktif ibu-ibu ya. Taib, ya. Barakallahu fiik Ibu Endah dan Ibu Anis ya. Air tanah dan air suci. Coba sebutkan ibu-ibu. Air yang berasal dari langit dulu. Ya, air apa saja? Pertama air apa? Air hujan. Air hujan. Terus Salju. salju. Terus Embun. embun. Masya Allah. Siapa tuh yang bilang embun tadi? Terus yang keempat, satu lagi ibu-ibu. Ada satu lagi. Apa Bu Susi? Sungai Ustaz. Bukan, ini air yang dari langit, dari langit. Oh, air sumur. Apa Bu? Air sumur. Bukan, mohon maaf. Air yang dari langit, ibu-ibu. Air dari langit. Tadi air hujan, salju, embun. Satu lagi. Oke. Ya, jawabannya adalah hujan es, ibu-ibu ya. Tahu kan ibu-ibu ya? Hujan es ya. Nah, hujan es. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, jika hujan tapi bukan bentuk air, ya, hujannya bentuk butiran es, maka es tersebut boleh kita gunakan untuk bersuci. Cuma ada catatannya. Ada catatannya. Pertama, untuk air hujan ini tidak ada tidak ada yang perlu dijelaskan. Untuk air salju, apakah mentang-mentang salju gitu ibu-ibu, terus kita ambil salju tersebut, kita masukin ke mulut, ya, terus kita seka-seka begitu, itu bisa untuk wudhu? Jawabannya tidak. Air salju, lalu air es tadi, itu harus kita wujudin jadi air dulu. Ya, kita kita cairkan ya, agar ketika kita berwudu, agar kita menghilangkan najis itu lebih sempurna. Kemudian air embun, dan ini ibu-ibu, air embun jangan dikira di Jawa, di Jakarta, tidak, tapi kalau di hutan, ibu-ibu rahimakumullah, air embun itu seperti hujan. Kalau misalkan di pohon-pohon yang sangat lebat, kita berada di bawahnya, kita sangka itu hujan, padahal tidak hujan ibu-ibu. Jadi air embun itu menetes dari dahan-dahan pohon, karena saking banyaknya, nah itu bisa kita kumpulkan, bisa kita gunakan untuk bersuci. Taib. Yang kedua, air tanah. Apa saja ibu-ibu sebutkan? Air tanah. Air sumur. Terus sungai. Laut. Satu lagi. Air gunung. Air gunung. Ibu Herlina, air gunung. Ini baru ini. Bukan air gunung. Ayo ibu-ibu. Sumur, air sungai, air laut. Satu lagi. Air janda. Mata air, ibu-ibu ya. Itu mata air. Ustadz, apa bedanya air sumur sama mata air? Ada perbedaan. Kalau air sumur itu kan memang sumur bentukannya. Kalau mata air adalah air yang berada di bawah tanah, ya ibu-ibu rahimakumullah. Ya, jadi misalkan gini ibu-ibu, contoh. Ini contoh saja. Kita masuk ke dalam sebuah gua. Lalu ada air yang keluar dari dinding-dinding gua. Nah, itu kan mata air, ya kan? Nah, itu bisa kita gunakan untuk bersuci. Tapi kalau sumur itu kita gali, lalu dia keluar, kita tahan. Itu ditahan oleh dinding-dinding sumur, ya. Sebagian ulama membedakan, sebagian ulama menyatukan air sumur dengan mata air. Jadi totalnya ada berapa air ibu-ibu? Ada 4. Semuanya? 8. Ada 8 ya. Sebagian ulama membagi menjadi 7, sebagian ulama membagi menjadi 8. Jelas ibu-ibu? Insyaallah. Insyaallah. Taib. Kemudian penulis di sini melanjutkan yang kedua, air najis, yaitu air yang telah bercampur dengan sesuatu yang najis sehingga berubah salah satu sifatnya. Sifat air itu ada 3, ibu-ibu. Rasanya, kita cicipin rasanya, ya.
rasanya kita cicipin. Terus yang kedua, baunya kita cium, ya. Yang ketiga adalah warnanya, ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, sebelum kita lanjut, kita bahas dulu di sini. Kalau misalkan kita mendapati ketiga sifat ini di dalam air, ya, para fuqaha menyebutkan, ya, misalkan, ya, kita ada airnya bau besi, ya, airnya bau besi, terus airnya itu bau kayak bau gimana gitu ya, beda lah, nggak seperti air-air pada umumnya. Airnya bau kaporit, misalkan ya. Maka air tersebut boleh kita jadikan alat bersuci. Boleh. Ya, terus dari sisi baunya, ya. Dari sisi baunya ya. Dari sisi baunya. Kemudian dari sisi warnanya. Warnanya misalkan coklat gitu ibu-ibu ya. Sungai yang coklat ya. Terus sungai yang warnanya merah, ibu-ibu tahu ya, kalau di Kalimantan, sungai itu agak warna kecoklatan, agak kemerah-merahan. Nah, itu air masih bisa kita gunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena ada beberapa faktor, ibu-ibu. Yang pertama, dia tercampur dengan sesuatu yang suci, dan yang kedua, tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Ya, misalkan air berubah jadi warnanya agak kehijau-hijauan, air sungai agak kehijau-hijauan, ternyata di bawahnya ada lumut, ibu-ibu. Lumutnya banyak gitu ya. Atau warnanya merah, tercampur dengan gambut. Akar-akar gambut itu menyebabkan sungai itu berubah jadi warna merah. Sungainya coklat, ibu-ibu, tercampur karena tanah. Maka itu masih bisa kita gunakan. Nah, yang paling penting adalah rasanya. Nah, rasanya ini, ibu-ibu, yang harus kita perhatikan. Kalau misalkan, ibu-ibu rahimakumullah, di dalam air tersebut ada, mohon maaf, ada bangkai, ya. Ada bangkai, ya. Misalkan kita buka ember di rumah, tiba-tiba ada tikus, ya, mati di situ, udah belatungan segala macam. Nah, dari situ ya sudah kita pahami bahwa air tersebut sudah berubah menjadi air yang najis, ya. Nggak perlu lagi kita cicipin, nggak usah ya. Tapi kalau misalkan ini kata para ulama, kalau bisa kita pastikan kita cicipin segala macam ya, rasanya udah berubah, maka itu sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Sampai sini jelas ibu-ibu? Insya Allah jelas. Jelas ya. Sekarang saya tanya lagi. Misalkan ibu-ibu lagi trekking, olahraga trekking. Ya, lewatin sungai. Sungainya warnanya coklat. Ibu nyebrang tuh. Ya. Kenalah pakaian ibu, celananya kah atau gamisnya kah? Airnya najis atau enggak? Tidak najis, ya. Tidak najis. Nah, misalkan lagi ibu lagi jalan lewat Kali Ciliwung, airnya hitam, bau segala macam. Itu gimana ibu-ibu? Nah, iya, ya. Kita baiknya kita bersihkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan ya namanya air ya sudah tercampur, udah tercemar segala macam ya. Nah, itu bisa dihukumi sebagai najis. Sampai sini jelas ibu-ibu ya. Taib. Penulis di sini melanjutkan beberapa masalah yang berhubungan dengan hukum air. Yang pertama, air yang berjatuhan dari anggota wudhu tetap dalam keadaan suci dan masih dapat digunakan untuk bersuci selama baunya, warnanya, dan rasanya tidak berubah karena bercampur dengan sesuatu yang najis. Ya. Para sahabat pun berlomba-lomba untuk mendapatkan air yang berjatuhan dari anggota badan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berwudu. Diriwayatkan dalam Sahih Al Bukhari anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yaghtasilu huwa wal mar'atu min nisaihi min ina'in wahidin. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan salah satu istrinya
mandi dalam satu wadah air. Dan beliau ini, ibu-ibu rahimakumullah, punya kebiasaan suka mandi bersama istri-istrinya. Ya, ada Aisyah, ya, ada juga tadi Maimunah, ya, dan mungkin istri-istri yang lain, karena beliau disifati sebagai suami yang adil. Dan termasuk sunnah, ibu-ibu rahimakumullah, ya, suami istri itu mandi bareng, ya. Ini salah satu sunnah, tapi dilihat kondisi ibu-ibu, ya. Taib. Yang kedua, kesucian air tidak hilang dengan sebab keraguan. Karena pada dasarnya air itu suci. Ketika seseorang meragukan kesuciannya, maka ia harus meyakininya. Jika ia tidak meyakini kesuciannya, tidak pula kenajisannya, maka ia tetap boleh berwudu berdasarkan ijma' para ulama. Maksudnya adalah ibu-ibu rahimakumullah, 8 air tadi yang sudah tadi kita sebutkan, baik itu dari langit ataupun dari tanah, hukum asalnya adalah suci dan tidak berubah status kesuciannya hanya dengan keraguan-raguan. Ya, ibu-ibu rahimakumullah, misalkan ibu ngangkat air dari sumur, habis hujan, kan ibu-ibu, ya. Habis hujan deras, biasanya kalau air sumur tuh ibu-ibu habis hujan deras tiba-tiba airnya berubah, ya. Airnya berubah dikeret lah, kok airnya coklat begini, ya. Ini suci apa enggak, ya? Ini bisa enggak, ya, buat mandi, buat wudhu, ya? Maka statusnya tidak bisa kita hilangkan. Status sucinya tidak bisa kita hilangkan walaupun hanya dengan keraguan-raguan. Boleh kita berwudhu. Atau lagi misalkan gini, air hujan besar ibu-ibu, ya. Lalu kita mau wudhu langsung dari talang air. Dari talang air gitu ibu-ibu, ya. Air kita ada talang airnya, turun ke bawah, kita wudhu dari talang air tersebut. Ya, ini contoh saja, contoh. Ya. Lalu, jangan-jangan ntar di atas ada bangkai tikus, jangan-jangan di atas ada bangkai kucing atau segala macam. Tetap tidak bisa berubah status kesuciannya. Walaupun dengan keraguan-raguan. Cuma, ya pertanyaannya, ya ngapain juga kita wudhu dari talang air, kan kasarannya gitu ibu-ibu. Tapi ini kasusnya adalah kasus yang sifatnya insidentil gitu, insidentil. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu bisa memahami, ya. Sekali lagi ibu-ibu rahimakumullah, status kesucian air itu tidak bisa berubah walaupun dengan keraguan-raguan. Sampai sini ibu-ibu jelas? Insyaallah jelas. Jelas, ya. Taib. Kemudian pasal yang baru, najis-najis yang disebutkan dalam dalil. Yang pertama dan yang kedua adalah kotoran manusia, BAB, dan air kencingnya, ya ini BAK. Ada yang dikecualikan ibu-ibu. Ya, ada yang dikecualikan. Yaitu air pipis anak bayi. Bayi laki-laki atau perempuan ibu-ibu? Perempuan, kata Ibu Anis. Yang lain ibu-ibu? Yang dikecualikan maksudnya yang bukan najis. Iya. Hah? Anak laki-laki. Anak laki-laki. Anak laki-laki tapi dengan catatan apa? Bayi. Iya, bayi yang masih menyusu dan tidak makan makanan yang lain selain ASI. Usianya sampai 2 tahun. Status kenajisannya ibu-ibu tidak seperti najis-najis yang akan kita sebutkan nanti. Status najisnya adalah najis yang ringan. Dalilnya adalah Rasulullah pernah menggendong anak salah seorang sahabat, ya, ketika beliau gendong tiba-tiba anak bayi laki-laki ini pipis ibu-ibu. Ya. Perhatikan ibu-ibu akhlaknya Nabi, ya, Masya Allah. Nabi, ini Nabi. Bukan ustadz, bukan ulama, bukan, ini Nabi. Dia gendong anak temennya, anak sahabatnya, anak sahabiatnya, terus pipis anak laki-lakinya. Beliau nggak marah. Ya, beliau nggak marah. Ya, beliau
tenang, lalu beliau meminta ambil air dipercikkan ya di bekas pipis tersebut. Ya, itu cara untuk mengangkat najis ya anak laki-laki atau bayi laki-laki yang masih menyusui, tidak makan makanan yang lain, yang usianya sampai 2 tahun. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib. Penulis di sini melanjutkan, adapun najisnya kotoran manusia berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza wati'a ahadukum bina'lihil adza, fa inna turaba lahu tahurun." Jika salah seorang di antara kalian menginjak najis, ya, dengan sandalnya, maka tanah adalah pensucinya. Ya. Sedangkan najisnya air kencing manusia berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu bahwa seorang Arab Badui pipis di masjid. Lalu orang-orang, para sahabat melihat tingkah Arab Badui ini mau marah ya ibu-ibu ya. Kemudian beliau bersabda, "Da'uh wa la tuzrimuh," ya. Biarin dia pipis sampai selesai. Jangan kalian ganggu. Ya. Para ulama menyebutkan, ibu-ibu rahimakumullah, menjelaskan kenapa Rasulullah membiarkan. Karena kalau misalkan Arab Badui ini dengan kekonyolannya, ya ibu-ibu rahimakumullah, dia pipis di situ terus diapain lah gitu. Nanti airnya kemana-mana, air pipisnya kemana-mana, jadi susah untuk dibersihkan. Jadi beliau biarkan sampai selesai. Lalu ya beliau memerintahkan untuk disiram air di atas air pipis tersebut. Nah, di antara dalil lain yang menunjukkan kenajisan hal ini adalah hadis-hadis yang memerintahkan untuk bersuci, mandi dan berwudu darinya. Ya, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi ijma para ulama menyebutkan kotoran manusia dan air kencing manusia itu najis, ya. Kemudian yang ketiga dan yang keempat adalah madhi dan wadi, ya. Madhi adalah air, encer dan lengket yang keluar ketika adanya dorongan syahwat seperti bercumbu, mengingat jima atau mendorong atau ya menginginkan jima, ya. Keluarnya tidak memancar dan tidak diakhiri dengan rasa lemas. Bahkan terkadang seseorang tidak merasakan keluarnya. Air ini terjadi pada kaum pria dan wanita, akan tetapi lebih sering terjadi pada kaum wanita. Air tersebut adalah najis berdasarkan kesepakatan ulama. Ini ijma ibu-ibu. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mencuci kemaluan karenanya. Diriwayatkan dalam As-Sahihain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seseorang yang bertanya tentang air madhi. Ya, beliau bersabda, "Yaghsilu dzakarahu wa yatawaddau." Ia harus mencuci kemaluannya dan berwudu. Nah, pelajarannya ibu-ibu rahimakumullah, ya. A'azani Allah wa iyyakum. Ini masalah ilmu ibu-ibu ya. Ini bukan masalah yang sifatnya gimana-gimana, tidak, tapi ini ilmu. Apabila kita ya sedang bermesraan dengan pasangan gitu ya, lalu ada dorongan syahwat segala macam, lalu kita rasakan ada yang keluar dari farji kita, dari kemaluan kita, tapi kita tidak sampai berhubungan dengan pasangan kita. Maka kalau kita belum sholat, dan nanti kalau kita mau sholat, ibu-ibu rahimakumullah, ya kita jangan langsung berwudu. Baiknya adalah kita cek dulu. Ya, kita cek dulu, lalu kita sebagaimana perintah Rasulullah, yaghsilu dzakaruhu atau farjuhu atau farjiha, ya, atau farjaha, ya. Ya, ini kita bersihkan dulu kemaluan kita dengan air, baru kita berwudu, ya. Demikian, ya. Karena ya dikhawatirkan memang ada keluar dari kemaluan kita madhi tersebut. Kemudian, sedangkan wadi adalah air yang berwarna putih, kental, dan biasanya keluar setelah BAK. Air tersebut najis berdasarkan ijma.
Nah, ibu-ibu rahimakumullah, terkait wadi, ini kadang-kadang jadi was-was. Ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, kepada para ustadz atau kepada para masyaikh terkait masalah ini. Ustadz, saya habis pipis, ya, tiba-tiba kayak ada yang keluar, itu gimana? Nah, itu was-was syaitan, was-was syaitan, ibu-ibu. Ya, was-was setan, jangan dihiraukan, udah biarinin aja, ya. Harus kita hiraukan saja, bukan jangan dihiraukan, maksudnya hiraukan saja, ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan di dalam sebuah hadis, ibu-ibu, disebutkan beliau itu kalau habis pipis, ya, itu beliau memercikkan ke celananya, ya, air, ya, atau mengusapkan air ke celananya agar menghilangkan was-was tersebut, ya, begitu. Nah, ada orang yang terkena penyakit was-was gara-gara ini, ibu. Dia habis pipis, dia udah istinja, udah cebok gitu, ibu ya, udah cebok, udah bersih segala macam, dia wudhu, dia sholat, tiba-tiba di rokaat yang terakhir ketika dia ruku, ya, tiba-tiba kayak dia yang keluar, ya. Karena dia nggak punya ilmu tentang agama ini, karena dia nggak belajar agama, nggak belajar fikih, akhirnya dia batalin sholatnya. Wah, keluar nih air pipis nih, keluar nih. Saya batalin lagi sholatnya. Terus dia cebok lagi, dia wudhu lagi, ya. Dia sholat lagi. Nah, di rakaat ketiga ternyata keluar lagi. Udah terus begitu. Itu namanya penyakit was-was, ya, dan ini bahaya sekali. Ya, bahaya sekali. Bahkan saya pernah, ibu-ibu rahimakumullah, ditanya, ini was-was tentang akidah. Ada seseorang dari Sumatera, ya, ada seorang laki-laki dari Sumatera, dia was-was terhadap akidahnya. Dia merasa bahwa dia ini banyak dosanya. Dia merasa bahwa dia senantiasa melakukan kesyirikan. Ya. Dan orang was-was itu, ibu-ibu, obatnya cuma satu. Dia datang ke majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu. Dia belajar agama dengan benar. Ya, dibimbing sama ustadz yang kompeten. Itu obatnya. Ya. Kalau enggak, ya udah, dia akan terus seperti itu. Nah, orang ini yang cerita kepada saya, dia konsultasi, dia tanya-tanya. Dia merasa dirinya bahwa dia tuh imannya selalu kufur. Jadi dia akhirnya nggak sholat, dia kalau pipis nggak cebok. Nah, ini naudzubillah. Akhirnya banyak hal-hal yang sifatnya memilukan dalam amalan dia sehari-hari. Ya, akhirnya saya nasehatin kepada orang tersebut, Bapak baiknya datang ke majelis ilmu. Perhatikan, ibu-ibu, orang kalau was-wasnya udah parah, jawabannya seperti ini. Dia jawab, jauh, ya, saya nggak punya uang buat pergi ke sana. Nah, ini udah was-wasnya udah parah. Akhirnya ya sudah, saya cukupi percakapannya, ya. Ya, karena orang ini udah terlanjur parah, dia mengikuti was-was setan. Jadi gitu ya, ibu-ibu rahimakumullah, apabila kita habis pipis ya, apabila kita sudah pipis, kita sudah istinja, udah cebok, udah selesai nih, ya, terus kita wudhu, kita sholat, seperti ada yang keluar, maka hiraukan saja. Tidak perlu dituruti. Kemudian yang kelima, ibu-ibu rahimakumullah, darah haid. Ya, nah, ini penting sekali, ibu-ibu rahimakumullah. Diriwayatkan dalam As-Sahihain, ya, dari Asma binti Abi Bakar, ia berkata, seorang wanita datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, pakaian salah seorang kami terkena darah haid. Terus apa yang harus dia lakukan? Maka Rasulullah menjawab, tahuttuhu thumma taqrusuhu bilma thumma tandahuhu thumma tusalli fihi. Yang harus dia lakukan ialah ia kerik, ya, darah haid tersebut, bekas darah haid tersebut, dan menggosok-gosoknya dengan air, lalu disiram dengan air. Kemudian ia boleh melakukan sholat dengannya. Ibu-ibu rahimakumullah, ya, dari hadis ini banyak hukum yang
sepertinya ibu-ibu harus perhatikan, terutama kepada anak-anak kita yang sudah mulai baligh. Ya, kita ajarkan cara bersuci ya dari darah haid ini. Ya, zaman sekarang memang ada pembalut ibu-ibu ya, memang ada pembalut. Nah, namun untuk kasus pakaian dalam ini beda ibu-ibu rahimakumullah. Ada cara yang Rasulullah ajarkan sampai rinci. Ya, berarti ini ada hukum yang harus kita lakukan. Ya, pada umumnya orang-orang, mohon maaf ibu-ibu ya, perempuan-perempuan yang tidak berilmu, dia haid, dia pakai pembalut ya, lalu ya dia buang pembalut segala macam, udah begitu terus celana dalamnya dia masukkan ke dalam mesin cuci. Ini keliru. Ya, baiknya perempuan yang salihah, perempuan yang faqih ya, perempuan yang memiliki ilmu dalam agamanya ya, dan dia memiliki kecemburuan tentang agama, terhadap agama, maka sebelum dia buang pembalut tersebut, dia bersihkan dulu darahnya ibu-ibu ya. Pertama, kenapa pembalut itu harus dibersihkan sebelum dibuang? Karena darah haid itu media sihir paling manjur ibu-ibu. Ya, ini bukan isapan jempol ya. Ya, saya dulu belajar ruqyah, ibu-ibu suka ngeruqyah juga dulu ya dulu. Ya, itu para ulama menyebutkan ya, darah haid itu adalah media yang paling cepat untuk dijadikan media sihir. Ya, hendaknya ibu-ibu kita ajarkan anak-anak perempuan kita jangan bermudah-mudahan. Habis haid udah buang begitu, enggak, bersihin dulu ya darahnya ya. Diajarkan, terus dicek celana dalamnya sebagaimana yang Rasulullah sebutkan, dikerik dulu ya, dibersihkan dengan air mengalir ya, atau mungkin cara yang paling manjur itu pakai sabun batang atau apa gitu ya, biar bekas darahnya hilang ya, baru dicuci ya. Ini cara yang insya Allah ya lebih baik ya, begitu ibu-ibu rahimakumullah. Dan cara ini ibu-ibu tidak didapati kecuali kita dengan belajar ya, kecuali kita dengan belajar kepada orang-orang yang berilmu, kepada para masyayikh, kepada para ustadz ya, talaki langsung kepada mereka ya. Wallahu a'lam bissawab. Penulis di sini melanjutkan, perintah mencuci pakaian merupakan bukti bahwa darah haid adalah najis, dan ini ijma kaum muslimin, para ulama ya, darah haid itu adalah najis. Demikian pula darah secara umum yang keluar dari badan manusia atau hewan yang boleh dimakan dagingnya ya. Demikian pula darah secara umum yang keluar dari badan manusia atau hewan yang boleh dimakan dagingnya. Menurut penulis di sini, daging darah kambing, ayam, sapi, kerbau ya, itu darahnya najis. Lebih dari satu orang ulama menukil bahwa darah tersebut najis berdasarkan ijma. Jika ijma telah tetap, maka kita tidak perlu lagi mempertimbangkan pendapat ulama kurun terakhir, maksudnya ulama mutaakhirin, yang berpendapat bahwa darah tersebut adalah suci. Dan jika ijma tersebut tidak tetap, maka kita berpendapat bahwa darah tersebut pada dasarnya adalah suci. Wallahu a'lam. Nah, di sini penulis ibu-ibu dari statement terakhirnya, beliau tidak merojihkan ya, beliau tidak merojihkan darah itu najis atau darah itu suci. Intinya kondisional ibu-ibu rahimakumullah, karena memang darah itu ya khilaf para ulama ya, berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ada yang mengatakan darah tersebut najis, ada juga yang mengatakan darah tersebut tidak najis ya. Ya, untuk kehati-hatian ibu-ibu rahimakumullah, apabila darah tersebut ya, entah itu darah karena mimisan atau darah manusia karena habis bekam, habis ambil darah segala macam, atau darah karena habis kecelakaan, apabila darah tersebut masih bisa kita bersihkan, itu baik ya, itu lebih baik. Namun apabila ada darah-darah yang tidak mungkin dibersihkan, maka insya Allah itu dimaafkan.
Dalilnya apa? Ya dalilnya adalah ya di dalam Al-Qur'an disebutkan, ibu-ibu rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an darah kenapa dikatakan najis? Karena disebutkan sebagai rijs, yaitu najis. Nah, namun aplikasinya Nabi dan para sahabat, beliau dan para sahabatnya memiliki kebiasaan berjihad, bertempur di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Dan tidak menutup kemungkinan, ibu-ibu rahimakumullah, mereka sholat dalam keadaan terluka. Bahkan dulu Masjid Nabawi dijadikan tempat merawat para sahabat yang sedang terluka. Ya, dan mereka sholat di situ. Ya, dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyembelih binatang kurban, ya. Lalu ada kotoran-kotoran binatang kurban yang menempel di badannya, ya di pakaiannya, ada darah yang menempel di pakaiannya, tapi beliau sholat menggunakannya. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan, bisa kita tarik benang merah di sini, kalau masih bisa dibersihkan, itu insya Allah lebih baik. Tapi kalau sudah kondisinya tidak bisa dibersihkan, maka ya mau bagaimana lagi? Ibaratnya kondisinya mungkin darurat gitu ya. Kondisinya darurat. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Yang keenam, masih sedikit lagi ibu-ibu rahimakumullah. Kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Berdasarkan atau diriwayatkan dari Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Arada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatabarraza, faqala i'tini bisalasati ahjarin, fawajadtu hajaraini warawsata himar, faamsakal hajaraini wa taraha ar-rawthah wa qala hiya rijsun." Ya, hiya rijsun. Nabi Shallallahu alaihi wasallam hendak buang air besar. Lalu beliau berkata atau beliau bersabda, ya, bawakan untukku 3 batu. Ya. Yang maksudnya 3 batu itu ya batu ibu-ibu ya. Kemudian aku hanya membawakan 2 batu dan yang satunya adalah kotoran keledai. Beliau mengambil 2 batu dan melemparkan kotoran itu. Maksudnya kotoran keledai itu mungkin bentuknya kayak batu gitu ibu-ibu ya. Dan beliau berkata itu adalah najis ya. Dan rijsun maknanya adalah najis. Hadis ini menunjukkan bahwa kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan adalah najis ya. Adapun hewan yang dagingnya boleh dimakan, jika kebanyakan dari makanannya bukan sesuatu yang najis, maka air kencingnya atau kotorannya, air liurnya atau susunya dan yang lainnya pada dasarnya adalah suci. Jadi kotoran ayam, kotoran burung, ya ibu-ibu, kambing, unta, domba, ya yang boleh dimakan itu kotorannya adalah suci, tidak najis. Tapi kalau misalkan kayak harimau, singa, ya begitu dan lainnya, maka ini dihukumi najis, ya. Taib, wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu rahimakumullah, untuk poin yang ketujuh, mungkin ini masih ada banyak sekali ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, masih ada air liur anjing dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja ibu-ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bagi ibu-ibu yang ada pertanyaan, seperti biasa bisa ditanyakan di grup ibu-ibu ya. Kita tutup halaqah kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibu-ibu, wa jazakumullah khair.